Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Tiruntung dengan NIM E28123263. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroorganisme dalam meningkatkan produktivitas tanaman, pendekatan bioteknologi berbasis mikrobiologi pertanian. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah produktivitas tanaman merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan global. Namun tantangan seperti degradasi tanah, ketergantungan pada pupuk kimia, dan perubahan iklim mengharuskan adanya pendekatan yang lebih inovatif dan ramah lingkungan. Mikroorganisme tanah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tanaman melalui mekanisme biologis seperti fiksasi nitrogen, dekomposisi bahan organik, simbiosis mikorizа, serta produksi senyawa biotik yang melindungi tanaman dari patogen dan stres abiotik. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengulas peran mikroorganisme dalam meningkatkan produktivitas tanaman dengan fokus pada penerapan bioteknologi berbasis mikrobiologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau meta-analisis terhadap literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa mikroorganisme seperti Rhizobium, Azospirillum, dan Mycorrhiza memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesuburan tanah, hasil panen, serta ketahanan tanaman terhadap tekanan lingkungan. Mikroorganisme tanah memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman melalui berbagai mekanisme yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Selain itu, bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium dan Azotobacter mampu mengkonversi nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman sehingga memperkaya kandungan nitrogen dalam tanah. Tidak hanya itu, beberapa mikroorganisme tanah memiliki kemampuan untuk melindungi tanaman dari penyakit melalui produksi senyawa antimikroba yang bersifat antagonis terhadap patogen. Dalam konteks bioteknologi pertanian, peran mikroorganisme ini dimanfaatkan dalam pengembangan pupuk hayati dan biopestisida yang merupakan alternatif ramah lingkungan untuk menggantikan bahan kimia sintesis. Mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan actinomycetes berperan sebagai agen biologis yang mampu meningkatkan kesuburan tanah melalui dekomposisi bahan organik menjadi nutrisi yang tersedia bagi tanaman. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan organik lokal seperti potongan tumbuhan dan kotoran hewan, pupuk yang mengandung mikroorganisme, dan bakteri Rhizobium. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode studi pustaka atau meta-analisis terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan peran mikroorganisme dalam meningkatkan produktivitas tanaman melalui pendekatan bioteknologi berbasis mikrobiologi. Adapun alasan dalam memilih metode ini karena memungkinkan untuk menyelidiki fenomena, mekanisme, dan efek penggunaan mikroorganisme dalam transformasi pertanian. Data primer berasal dari pengamatan laboratorium dan kerja lapangan dengan para ahli di bidang mikrobiologi dan agronomi. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademis terbaru seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama, peran mikroorganisme dalam meningkatkan kesuburan tanah dan penyerapan nutrisi. Mikroorganisme tanah memiliki bakteri pemacu pertumbuhan tanaman atau PGPR, berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bakteri seperti Azospirillum dapat memperbaiki keseimbangan nitrogen di tanah, membantu tanaman memperoleh nitrogen lebih efektif tanpa ketergantungan pada pupuk kimia. Proses dekomposisi ini mengubah sisa-sisa tanaman
dan bahan organik lainnya menjadi nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, unsur hara lainnya yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Mikroorganisme seperti bakteri dekomposer dan jamur memiliki kemampuan untuk memecah bahan organik yang sulit dicerna menjadi bentuk yang lebih tersedia bagi tanaman. Hasil penelitian yang kedua, mikroorganisme pengikat nitrogen. Salah satu mekanisme utama mikroorganisme yang mempengaruhi produktivitas tanaman adalah kemampuan mereka untuk mengikat nitrogen bebas di atmosfer. Bakteri Rhizobium dan Azotobacter memainkan peran penting dalam proses fiksasi nitrogen, mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aplikasi inokulan mikroba ini dapat meningkatkan hasil tanaman kedelai dan jagung secara signifikan, terutama di tanah dengan kandungan nitrogen rendah. Mikroorganisme pengikat nitrogen seperti Rhizobium dan Azotobacter memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman, terutama dalam kondisi tanah yang kekurangan nitrogen. Hasil penelitian yang ketiga, simbiosis mikoriza dan peningkatan ketahanan stres. Mikoriza membentuk hubungan simbiotik dengan akar tanaman, yang memungkinkan tanaman untuk menyerap lebih banyak air dan nutrisi seperti fosfor, serta meningkatkan ketahanan terhadap stres abiotik seperti kekeringan. Mikoriza berperan dalam pengurangan dampak negatif dari kekeringan pada tanaman jagung yang menunjukkan potensi mereka dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Mikoriza terutama arbuscular fungi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung produktivitas tanaman, terutama dalam hal penyerapan nutrisi dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Hubungan simbiotik antara mikoriza dan akar tanaman memungkinkan tanaman untuk memperoleh lebih banyak nutrisi, khususnya fosfor, yang seringkali terbatas dalam tanah. Mikoriza dapat meningkatkan kapasitas tanaman yang menyerap air, yang sangat penting di daerah yang rentan terhadap kekeringan. Hasil penelitian yang keempat, yaitu aplikasi bioteknologi dalam pengelolaan tanaman. Dalam bidang bioteknologi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa mikroorganisme juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengelolaan hama dan penyakit tanaman melalui penggunaan biopestisida. Penggunaan biopestisida yang mengandalkan mikroorganisme seperti Trichoderma spp dapat mengurangi kerugian akibat patogen tanaman seperti jamur dan bakteri penyebab penyakit tanaman. Penggunaan biopestisida berbasis mikroorganisme menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan pestisida kimia sintesis yang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Sebagai contoh, mikroorganisme seperti Trichoderma spp telah terbukti efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen tanah. Biopestisida mikroba tidak hanya berfungsi sebagai pengendali patogen, tetapi juga mendukung siklus nutrisi dalam tanah, meningkatkan kesuburan, dan mengurangi kebutuhan akan bahan kimia sintesis. Hasil penelitian yang kelima, yaitu keberlanjutan dalam pertanian melalui pemanfaatan mikroorganisme. Teknologi berbasis mikrobiologi seperti penggunaan pupuk hayati dan biopestisida berpotensi besar dalam mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimia sintesis yang merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, mikroorganisme dapat berkontribusi pada keberlanjutan sektor pertanian yang lebih ekologis. Pemanfaatan mikroorganisme dalam pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor pertanian saat ini adalah ketergantungan yang tinggi pada bahan kimia sintesis,
seperti pupuk kimia dan pestisida yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, sementara pestisida kimia pembunuh organisme non-target dan mengurangi keragaman hayati. Penggunaan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme seperti Azospirillum dan Rhizobium telah terbukti meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, tanpa perlu ketergantungan pada pupuk kimia. Selain itu, mikroorganisme juga dapat digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman melalui biopestisida yang mengandung organisme pengendalian hayati, seperti Trichoderma spp atau bakteri Bacillus thuringiensis. Biopestisida ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan patogen atau merusak jaringan tubuh serangga hama tanpa membahayakan lingkungan atau organisme lainnya. Selain itu, organisme juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas retensi air yang sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan pembahasan mikroorganisme tanah memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas tanaman melalui mekanisme biologis seperti fiksasi nitrogen, dekomposisi bahan organik, peningkatan penyerapan nutrisi, perlindungan terhadap penyakit tanaman, dan penguatan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Mikroorganisme seperti Rhizobium, Azospirillum, Trichoderma, dan Mycorrhiza terbukti mampu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen secara signifikan. Pemanfaatan bioteknologi berbasis mikrobiologi seperti penggunaan pupuk hayati dan biopestisida memberikan solusi yang ramah lingkungan untuk mengendalikan bahan kimia sintesis yang berisiko merusak lingkungan. Itulah presentasi dari saya tentang mikrobiologi pertanian. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.